Oke, selamat datang di Jurnal Sinema. Kembali bersama saya Nicholas Yudifar. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang asisten sutradara yang juga merupakan ketua dari komunitas Astrada Indonesia. Kita sambut Bung Ferry Irawan yang akrab disapa dengan Pei. Halo Pei, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Gimana nih? Lagi sibuk nih sekarang? Ya, ada 1-2 jadwal, kemarin juga baru selesai. Tadi malam baru nyampe Jakarta dari luar kota, habis syuting dokumenter. Ya, nanti ini tanggal 20 udah berangkat lagi untuk jadi agak unik, maksudnya jadi juri di Festival Film Minang di Sumatera Barat di kampus ISI Padang Panjang. Jadi padat juga ya kegiatannya. Ya lumayan. Setelah itu nanti baru ada produksi series. Nah, mungkin profesi asisten sutradara ini banyak di antara kita yang mungkin sudah terbiasa ikut produksi film, sudah paham gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang hanya melihat produksi film ini dari luar, artinya tidak terjun ke industrinya langsung, mungkin masih asing atau punya anggapan yang berbeda gitu dari apa yang sebetulnya profesi tersebut lakukan, atau sebenarnya apa sih profesi asisten sutradara. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi soal itu. Nah, di awal mungkin kita bicara, karena ini bicara film, kemudian bicara soal profesi dalam film, jurnal sinema. Biasanya saya akan minta narasumber untuk cerita apa yang membuat pertama kali kok bisa terjun di industri film atau di dunia film gitu. Boleh, Pei, silakan Pei. Oke, industri film ya. Oke. Lebih mundur sedikit kali ya, kenapa? Iya, dari awal perkenalan dengan dunia film lah gitu. Ya, oke. Awal banget tuh kan gue sebenarnya pendidikannya di teknik elektro ya. Dulu banget tamat SMA tuh pingin jadi pilot malah. Terus tes pilot di Curug, di tes ketiga tuh udah kesehatan dalam tidak lulus. Lalu akhirnya orang tua melarang masuk sekolah film karena mau sekolah film nggak boleh. Sekolah seni sih sebenarnya, jadi pemusik itu nggak boleh. Akhirnya orang tua nyuruh yang aman lah menurut orang tua tuh dari sisi profesi. Saat itu menurut orang tua gue jadi insinyur lebih baik. Akhirnya gue masuk Fakultas Teknik, ambil jurusan elektro. Semester pertama agak males apaan sih. Tapi secara basic emang gue lebih suka pelajaran eksakta ya dibanding kayak biologi, hafalan-hafalan tuh nggak suka sebenarnya. Akhirnya jalanin aja. Hari harinya tuh kayaknya rutinitasnya yang nggak asik gitu menurut kebanyakan orang. Nah, gue menghibur teman-teman sebenarnya, teman-teman di teknik saat itu. Karena SMA gue juga aktif di drama sekolah, akhirnya gue membuat story-story gitu ya, nulis-nulis, sedikit ada kemampuan menulis lah gitu. Jadi membuat story, gue ajak teman-teman kampus untuk buat operet, bukan drama teater, bukan. Karena pendekatan kita yang lucu-lucu aja. Saat itu kan zamannya Padiangan, P-Project. Nah, kita hampir similar ke situ ya, tapi gue karang sendiri ceritanya. Bedanya musik pengiringnya kita live, karena gue juga aktif di band kan, gue juga main musik gitu. Jadi gue buat story, gue mendaulatkan diri jadi sutradaranya. Kebetulan teman-teman gue patuh aja, mau aja gitu untuk menjadi aktornya. Adik kelas juga seperti itu. Pertunjukan pertama ternyata sukses. Di appreciate lah oleh bahkan dari Fakultas Teknik sendiri, padahal saat itu untuk kampus. Saat itu salah satu dosen gue namanya Pak Magdin Senaga ngomong, ternyata kau ini
tampaknya nggak serius di bidang lain tuh, ada juga kemampuan kau gitu. Jadi akhirnya itu menjadi apa ya? Menjadi excuses ketika tiba-tiba gue telat untuk masuk ke kelas gitu. Padahal habis latihan. Jadi kadang-kadang gue gunakan alasan untuk sorry nih Pak, tadi habis latihan dulu karena mau pementasan. Padahal kadang-kadang pementasan masih jauh dari, bahkan masih 3 minggu lagi gitu. Dari ada ini khusus lah, izin khusus. Karena mereka mendukung lah, akhirnya di teknik kita jadi berkembang, nggak hanya sekedar operate. Kita buka kelas-kelas lain kayak waktu itu ada akustik plus gitu. Walaupun di secara universitas memang ada ya kegiatan seperti itu, cuman untuk per fakultasnya nggak ada. Dan dari situ berkembang, gue berpikir karena beberapa temen nih ternyata punya bakat terpendam, gue mulai membuat cerita pendek. Gue nggak punya kamera, temen gue punya kamera VHS recorder. Ya udah kita syuting pakai itu. Ternyata menjadi experience baru lagi. Oh seru banget nih gitu. Ya udah beberapa kali buat sampai akhirnya ada workshop tentang film pendek saat itu. Pengen masuk tapi kegiatan di kampus teknik waktu itu terlalu padat, akhirnya nggak bisa. Setelah selesai itu di tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2000, Mbak Mira Lesmada ngadain workshop film pendek namanya T.inc gitu. Dia bekerja sama satu komunitas anak muda lah. Saat itu anak-anak confident juga lagi rame-ramenya. Akhirnya gue masuk ke situ, kita kenalan lagi. Nah, yang menariknya adalah ternyata peserta film workshop itu justru bukan hanya anak-anak yang memang latar belakangnya penggiat film pendek sebelumnya atau di kine club bukan seperti itu. Ada yang bahkan anak astronomi, ada yang pernah kerja di luar di US sebagai peneliti, pulang Indonesia malah dia pengen berekspresi melalui film pendek. Jadi dari situ kemudian gue berpikir wah kayaknya ini menarik juga nih kalau sekolah lagi. Cuman gue berpikir kalau gue sekolah lagi alasan apa sama orang tua? Karena orang tua kan nggak boleh untuk mengizinkan ke sekolah seni kan. Iya. Udah, akhirnya kerja, gue sempet di Texmaco saat itu, lalu sama teman-teman buat usaha zaman internet waktu itu kan, zamannya warnet maksudnya, kita buat kafe internet itulah sama web design, karena gue juga suka di bidang itu. Nah, kemudian setelah akhirnya jadinya masuk ke sekolah film berarti ya? Setelah itu ya? Akhirnya tahun 2001 gue masuk ke IKJ, langsung ngambil film. Nah, awal banget setelah masuk IKJ itu penjurusan, malah maunya sinematografi, sebenarnya lebih ke kamera. Terus ada satu teman namanya Firdaus, sekarang dia jadi DOP, ngomong, lu kan nilainya baik ya di rata-rata kampus mau pelajaran, kenapa nggak jadi sutradara aja gitu. Oh ya juga ya, karena mikir kemarin kan dalam kegiatan yang nggak penting itu, kemarin buat film dan segala macam kan gue sutradaranya. Akhirnya udah tes menjadi sutradara dan lulus. Nah dari situ gue mulai bekerja di iklan sembari tugas akhir. Setelah masuk IKJ, gue mulai terbuka lagi wawasan karena gue tadinya orang yang sangat tidak suka membaca teks terlalu banyak gitu. Karena gue lebih suka hitungan kan dari dulu. Akhirnya gue mulai terkesima dengan sebenarnya satu dosen
sejarah film dunia, namanya Bapak Khalid Arifin, udah almarhum dia sekarang. Iya. Dari situ gue mulai wawasan terbuka, oh ternyata tuh ada sejarah yang sangat penting di dunia ini. Nggak hanya tentang filmnya sendiri ya, maksudnya peristiwa-peristiwa di dunia yang kemudian di-capture oleh film atau dimanfaatkan oleh pelaku sinema saat itu, tapi cuplikan peristiwa-peristiwa dunia itu ya sebenarnya yang menarik sekali gitu loh. Wawasan itu jadi lebih tahu, karena pelajaran sejarah selama SMP SMA tuh sumpah nggak menarik banget. Cara guru yang ngajar, kita tuh cuma disuruh ngafal tanggal peristiwa terjadi, bukan itu, bukan apa penyebab dan bagaimana perkembangan dan impact yang terjadi setelah ada satu peristiwa penting dunia. Tidak seperti itu waktu SMP dan SMA pelajaran sejarah. Tapi lewat sejarah film dunia yang diajarin Pak Khalid Arifin, karena dia nggak mengajar hanya tentang filmnya sendiri ya, peristiwa filmnya, gue jadi makin, wah ini keren banget ya. Memang dengan film kita bisa belajar apa aja. Maksudnya pasti kita tentu bisa belajar dari sisi antropologinya, sosiologi, psikologi, banyak hal lah yang bisa kita pelajari kalau kita mau concern membuat satu story atau mendeliver satu story dengan mengambil peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, nggak usah peristiwa besar, bahkan peristiwa kecil yang terjadi di masyarakat aja itu pasti ada ada faktor, nggak bisa asal-asalan gitu. Harus ada harus argumentatif tuh ketika film kita di konten masyarakat, ternyata nggak bisa kita bilang pokoknya keren aja aku buat pakai seperti itu, nggak bisa, harus bertanggung jawab semuanya. Dan untuk itulah kita harus lintas disiplin ilmu kan. Yeah. Jadi sangat kaya banget. Itu awalnya masuk menjadi lebih tertarik dari dunia film. Lalu selagi kuliah menuju tugas akhir itu gue udah mulai kerja di iklan. Ya ini beda ya, TVC itu beda lah sama feature film. Storytellingnya, industri sendiri beda. Tapi kan saat itu gue di iklan itu mencari duit aja. Gitu. Bukan berarti itu ada hal yang di iklan sendiri. Waktu pertama kali kerja itu jadi posisi apa, Pe? Pertama kali PA, Production Assistant. Ya, diajak sama Bang almarhum Tino Saronggalo. Yeah. Pertama kali justru gue tahu Tino Saronggalo tuh ketika gue ikut demo 98. Zaman gue ya lagi skripsi, itu gue lagi skripsi di Fakultas Teknik ya. Gue akhirnya melihat sosok orang ini, almarhum Tino Saronggalo, sering berkeliaran di kampus gue, masih gondrong, masih pakai anting gitu. Wah ini siapa nih orang, selalu nenteng kamera gitu loh. Kirain dia bule gitu dari luar, dan dia sangat berani ngambil angle-angle yang ya mungkin jurnalis lain nggak berani, dan dia berani banget. Makanya ini siapa sih? Tapi nggak kenalan, maksudnya ini siapa sih? Ternyata waktu gue masuk haji dia salah satu pengajar. Terus gue ceritain bahwa bang gue pernah lihat lo gini. Udah ingat, oh lo angkatan toko juga lo. Akhirnya ngobrol dan lebih cair. Ya udah akhirnya dia ngajak, ya udah ke iklan deh, ikut gue di iklan jadi PA. Dari PA lalu ada satu kesempatan jadi memanage lokasi manager saat itu. Ada dua iklan deh gue jadi lokasi manager, lalu kemudian jadi first AD. Okay. Nah dari proses jadi PA, terus jadi proses location manager, terus akhirnya jadi first AD itu siapa yang merekomendasikan? Atau kalau jadi PA kan memang entry level lah ya, semua orang pertama kali masuk biasanya ke sebuah industri pasti entah itu jadi, kalau di produksi jadi PA, atau kalau di mana kalau nggak punya basic apapun itu mungkin jadi runner gitu kan. Nah basic artinya bukan basic film gitu. Nah dari mana apakah itu gue memang proyeksinya gue pengen jadi AD, pengen jadi assistant director gitu,
Atau gimana awalnya? Apa itu flow aja, let it flow aja gitu waktu itu? Bisa dibilang let it flow, bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya nggak ada cita-cita menjadi AD, assistant director, nggak ada. Yeah. Pengennya di sutradara gitu. Okay. Kemudian ada satu teman, maksudnya ada kenalan ya, belum teman akrab gitu. Dia waktu gue jadi PA, dia ngelihat kerja gue gimana, lalu dia bilang, lu kayaknya bisa gue rekomendasikan jadi AD, mau nggak? Terus wah nggak terlalu di ini nih, gue bilang, ya nggak apa-apa. Akhirnya ada satu job gitu, dia nawarin gue ke sutradaranya. Akhirnya kenalan, terus gue ngomong sama sutradaranya, lu kalau lu nggak ada kerjaan nggak benar, ngomong aja, gue siap dimarahin kayak apa. Ya udah, akhirnya dari situ fine aja ternyata, dan gue bisa menghandle itu. Ya udah deh, kelanjutan ya akhirnya, sampai akhirnya gue berpikir gue harus balik ke kampus untuk maksudnya gue nggak mau berlama-lama di IKJ juga kan, maksudnya harus segera selesai. Yaudah, jadi intinya kumpulin duit untuk tugas akhir aja. Kan zaman gue itu masih pakai celluloid kan, nggak digital, jadi mahal. Walaupun kita dapat diskon, lupa gue berapa persen waktu itu ya, diskon dari Kodak. 20% apa bro? 20%. 20%. Tapi tetap aja yang lainnya. Karena gue syuting di luar kota kan, tugas akhir gue. Jadi lumayan harus ngumpulin duit gitu. Apalagi gue kuliah di film kan nggak disupport sama orang tua, lagi ngapain juga, udah seusia itu gue disupport sama orang tua gitu. Lalu juga kan, intinya gue pengen di film serius. Walaupun nyokap gue ngomong, ya Tuhan, mau ngapain kamu di dunia film? Nah, seperti itulah. Ingat nggak siapa sutradara? Maksudnya pasti inget lah ya. Sutradara yang pertama kali dibantuin siapa waktu itu? Iklan. Iya, iklan itu. Namanya Mas Kristi. Sampai sekarang masih aktif. Mas Kristi ya tahu. Ya. Kristi, ya. Ya, sampai sekarang masih aktif tuh. Iya, Mas Kristi. Nah, itu kan pertama kali job as a assistant director di iklan gitu ya, Pak ya. Setelah itu berarti ini kita memang bicara karir itu bisa tidak linear ya, artinya karir menjadi asisten sutradara bukan berarti terus ujuk-ujuk bisa jadi sutradara atau bagaimana gitu ya. Tidak selinear itu sebetulnya di dalam prakteknya gitu kan. Nah, pada saat itu setelah dapat job first AD di iklan, tawaran itu terus datang. Maksudnya akhirnya P jadi lebih aktif untuk ya udah ternyata gue bisa dan orang juga percaya, akhirnya itu terus datang dan terus diambil atau bagaimana? Nah, justru ya tawaran itu ada, cuman waktu tahun 2004 akhir ya, Mas Riri, jadi gini, gue lupa tahun persisnya, bulan persisnya, 2004 tuh Mas Riri sedang menyelesaikan film Sogi. Nah, gue sebagai mahasiswanya dia, kita harus magang di produksi Sogi itu. Iya, dan ada tugas, yaitu dari ratusan scene Sogi itu, skenario Sogi, kita disuruh memilih satu scene, bebas yang mana itu, kemudian dibikin film pendek dengan impresi dan style kita mau buat. Nggak mesti persis kayak Sogi, kayaknya eranya tuh nggak mesti. Style bebas kita buat, tapi dari satu scene itu. Nah, setelah magang di Mas Riri, itu kan gue juga lagi tugas akhir di IKJ ya. Kemudian tahun 2004 akhir itu, saat Sogi lagi editing, gue ditelepon dari pihak Miles Film. Dia bilang mau nggak jadi asisten sutradara AD2 saat itu ya, second AD. Mas Riri, wah mau banget, karena gue juga ngefans sama Mas Riri. Gue suka film-film karena dia kan realis ya. Gue mau banget. Saat itu first AD-nya Edwin. Edwin tuh senior gue di KJ, angkatan 99 deh ya. Ya udah kita kolaborasi lah, kerja bareng. Nah, itulah pertama kali menjadi astrada feature film ya, layar lebar. Dan di situ walaupun capek ya, maksudnya gini, kerja film itu kan lebih panjang durasinya, persiapannya panjang. Apalagi Miles Film salah satu PH yang
tidak kayak, nggak usah kita sebut ya, ada PH lain yang cuma persiapan 3 minggu lalu dia nggak mau, dia pasti lebih panjang persiapannya. Dari situ gue belajar dan akhirnya cukup berapa lama menjadi acuan bahwa cara memproduksi layar lebar harus kayak Miles, kayak gitu, karena memang semua itu firm. Bukan berarti gue bilang PH lain jelek, enggak, tapi apa ya, ada kenyamanan dan ada kepedean tersendiri ketika kita berproduksi bersama Mbak Mira dan Mas Riri itu. Mereka apa ya, sangat terukur semuanya, bukan masalah-masalah. Nah itulah faktor-faktor itu yang gue pelajari. Nah setelah selesai itu filmnya judulnya Untuk Rena. Untuk Rena. Pertama kali kita Astradanya diberi kesempatan untuk mengcasting juga, membantu Mas Riri kan. Mas Riri kan biasanya mengcasting pemain itu dia sendiri, nggak ada casting director. Casting director ya. Walaupun ya, dan Astradanya itu asisten sutradaranya membantu gitu. Nah dari situlah kita menemukan bakat-bakat yang bukan siapa-siapa tadinya, akhirnya karena punya talenta kini menjadi siapa-siapa ya. Salah satunya Maudy Ayunda ya. Maudy Ayunda. Iya. Betul. Ya, saya ingat itu. 5 anak di situ, 5 karakter, dia kan peer group anak panti asuhan, 5-5-nya tidak ada sebelumnya pengalaman acting film atau apa, nggak ada background. Oke. Nah setelah selesai film itu, justru malah lebih banyak tahun datang itu layar lebar dibanding iklan. Oke. Ya ada iklan, tawaran iklan ada, tapi ketika telepon sama produser iklan gitu, oke kita schedule iklan tanggal sekian, waduh bagus ini saya lagi kerja banget ada. Akhirnya berapa kali kayak itu mungkin mereka enak juga ya, nggak usah telepon deh, cuma schedule-nya nggak masuk. Nah itu mulai itu pekerjaan iklan mulai berguguran tuh, udah jarang yang calling karena memang lebih rutin di layar lebar. Dari satu layar lebar ke layar lebar lain, ya dari satu judul lain, sampai akhirnya pertama kali menjadi first AD di layar lebar itu tahun 2007, judul filmnya Coklat Strawberry. Oh, sama Mas Ardi itu ya? Yes, directornya Ardi. Ya. Nah itu pertama kali jadi first AD yang mempercayakan gue untuk menjadi first AD adalah Kristo saat itu produser kan. Kristo dan Mas Adi Sumarjono. Oh ya, Mas Adi. IVI ya berarti ya. Investasi Film Indonesia ya. Indonesia, betul. Ya. Ya dari situlah akhirnya terus ada sampai sekarang. Oke. Nah ini menarik juga sih. Menarik. Jadi dari narasumber kemarin ternyata terhubung di film-film yang tadi disebutkan juga oleh P. Untuk Rena, Vida di situ, Lia di situ. Juga waktu itu terlibat ya, jadi tim art, jadi tim sinematografi, Lia. Terus Coklat Strawberry kemarin interview Panca juga dia ngedit Coklat Strawberry, film pertama, film panjangnya dia. Jadi kayak interconnected, beda departemen tapi gue baru nggak juga nih pas denger. Oh iya ya, kemarin mereka juga sebut film itu gitu. Iya. Nah, kalau sama Lia memang teman seangkatan ya di kampus. Dia ambil sinematografi kan, mengernya. Iya. Vida saat itu dia ikut Pak Eros Evelyn di Untuk Rena. Dia baru pulang dari Aussie, kalau salah ya. Iya, betul. Ajang atau apa. Iya. Juga kita pertama kali bekerja bareng. Iya. Panca juga tuh. Iya. Oke. Itu nanti kita habis ini akan bicara lebih banyak soal asisten sutradara itu sebenarnya ngerjain apa aja sih, karena secara pemikiran orang yang mengira ya asisten sutradara itu ya asisten sutradara dalam hal apa tapi ya kan. Nah itu yang mau kita bahas setelah ini. Oke, jangan kemana-mana, masih di Jurnal Sinema. Setelah ini kita balik lagi masih bersama narasumber kita Ferry Irawan.